Serial Bercinta dengan Avoidant Catatan Siensius. Episode 4. Aku terus mengejar tapi gak pernah nyampe. Ada satu jenis lelah yang gak bisa dijelaskan ke siapapun. Lelah jadi orang yang selalu lebih dulu minta maaf, lebih dulu ngechat, lebih dulu ngecek kabar, lebih dulu ngertiin perasaan orang lain sambil nyembunyiin lukanya sendiri. Aku capek, tapi kok yang gak bisa berhenti. Aku terus ngejar, terus usaha, terus nunggu, terus berharap. Padahal jauh di dalam hati aku tahu hubungan ini tuh berat sebelah. Aku yang anxious ini dari awal udah tahu dia avoidant gitu, udah tahu dia susah buat buka diri gitu. Udah tahu dia butuh waktu, ruang, dan proses. Dan aku kayak orang gila yang rela berdiri berjam-jam di depan pintu hati orang, ngetok pelan-pelan takut ganggu tapi juga gak tega ninggalin. Aneh ya? Gimana rasa takut ditinggal bisa lebih besar daripada logika? Gimana aku bisa ngerti teori attachment, trauma masa kecil, tapi tetap aja balik lagi ke siklus yang sama gitu. Aku kejar dia menjauh, aku diam dia balik, aku jujur dia kabur, aku tahan diri dia hangat lagi. Sampai kapan? Aku bahkan gak tahu. Kadang aku iri gitu sama teman-temanku yang bisa jalanin hubungan tanpa harus jadi detektif cinta, tanpa harus baca sinyal, tanpa harus nantangin cuman karena dia bilang aku sibuk tanpa kabar 2 hari. Aku pengen juga dicintai tanpa harus ngejar terus, tanpa harus mikir. Kalau aku gak ngechat duluan, dia bakal inget gak ya? Kalau aku berhenti usaha, dia masih mau ada gak sih? Gitu. Dan jawaban dari semua itu seringkali menyakitkan. Karena begitu aku berhenti, semuanya perlahan lenyap. Aku mulai sadar, yang bikin hubungan ini hidup selama ini bukan karena dua-duanya saling berjuang, tapi karena aku terlalu takut melepaskan. Mungkin karena luka lamaku. Dulu, aku sering ditinggal tanpa penjelasan, sering diminta ngerti tanpa diberi kepastian, sering dicintai cuman kalau aku gak terlalu rewel, gak terlalu butuh, gak terlalu yaudah aku. Jadi saat ketemu dia yang avoidant, aku merasa familiar gitu. Oh ini nih yang katanya cinta tapi harus selalu hati-hati, yang katanya sayang tapi gak bisa deket-deket, yang bisa bilang rindu tapi gak tahan kalau aku terlalu jujur soal perasaan. Dan aku maklumi, karena katanya orang avoidant juga punya trauma. Katanya mereka takut kehilangan diri saat dekat sama orang. Katanya mereka butuh waktu buat belajar nyaman dalam kedekatan. Tapi kok iya waktu demi waktu yang aku kasih malah bikin aku makin sendirian. Aku mulai ngerasa gitu dalam hubungan ini aku kayak jalan terus tapi jalannya gak pernah nyampe. Gak ada tujuan, gak ada pegangan, gak ada jaminan, cuman ada harapan samar. Mungkin besok dia berubah. Mungkin kalau aku lebih sabar dia sadar. Mungkin aku harus jadi lebih tenang, lebih kuat, lebih ya udah bukan aku gitu. Dan lagi-lagi aku mulai ngilangin diriku sendiri, mulai nahan kata, mulai pura-pura gak butuh, mulai senyum padahal pengen nangis gitu ya. Tapi ada satu malam, aku duduk sendirian di depan kaca. Mukaku kelihatan lelah, mataku sudah sembab gitu. Dan akhirnya aku nanya ke diriku sendiri, kamu tuh ngejar siapa sebenarnya? Orang lain atau cinta yang gak pernah kamu dapat waktu kecil? Karena ternyata selama ini aku bukan cuma ngejar dia, aku lagi ngejar versi diriku yang pengen dibuktikan bahwa aku tuh cukup untuk dipilih, cukup untuk dicintai tanpa diminta, cukup walau aku punya rasa takut gitu ya. Dan aku sadar gitu, gak semua cinta tuh harus diperjuangkan sampai kehilangan diri. Gak semua hubungan itu bisa diselamatkan dengan ngerti terus gitu. Karena kadang yang kita butuh itu bukan cinta yang bikin kita ngejar, tapi cinta yang datang saat kita berhenti lari. Jadi sekarang aku mulai pelan-pelan berhenti. Bukan berhenti mencintai, tapi berhenti lari, berhenti ngejar, berhenti cari validasi dari orang yang bahkan gak bisa ngelihat rasa capekku gitu. Aku mulai duduk, diam, dan nunggu. Bukan dia, tapi diriku sendiri gitu. Nunggu versi diriku yang dulu sering dilupain, yang pengen dipeluk, yang pengen ditanya, kamu apa kabar hari ini?
Dan kamu tahu, dia datang. Versi diriku yang gak harus ngemis cinta. Versi yang bilang, udah cukup kamu ngejar terus, sekarang saatnya kamu dicari. Saatnya kamu berhenti dan biarin orang yang mau benar-benar hadir yang jalan ke arahmu. Kalau kamu juga terus ngejar, terus nunggu, terus berharap dia balik, mungkin ini waktunya kamu tanya, apakah aku ngejar karena cinta atau karena takut kehilangan harapan? Enggak semua hubungan itu butuh diperjuangkan. Kadang, hubungan sehat itu justru dimulai saat kita berhenti ngejar yang terus lari. Dengarkan episode catatan si ansius lainnya tiap minggu. Follow podcast ini dan kalau kamu mau cerita, aku ada di Instagram @wijayapenyet. Sampai ketemu di episode selanjutnya.